Oke, kita berjumpa lagi di Yulek County Channel. Saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin saya buat. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah merancang database-nya ya. Oke, bentar. Saya buka soal UKK-nya. UKK paket 2. Oke, sudah ada ya desain database-nya. Nah, ini dia. Ini adalah desain database-nya. Oke, kita rancang langsung ke browser. Tekan localhost. Oh, saya rancang dulu. Sudah aktif. Localhost php admin. Di sini ada 5 tabel. Ada tabel kasir, penjualan, buku, pasok, dan distributor. Nah, sekarang kita membuat tabel-tabelnya satu persatu. Bentar. Oke. Terus, oke, buku-buku 1. Oke, membuat tabel baru. Pertama tabel kasir. Yang ketikkan tabel underscore tb underscore kasir. Nah, ada berapa field ini? ID kasir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Oke. 8. Oke. Database-nya akan saya samakan dengan soal UKK ya. Oke. ID kasir. Terus nama, alamat, telepon. Nama, alamat, telepon. Nama, alamat, telepon. Status, username, password. Status, username, password. Maaf, bentar. Password dan akses. Oke. Akses kita buat inum saja. Buat inum. Kita buat ini saja. Nanti kita akan buat 2 akses admin dan kasir. Go. Nah, password varchar 50, username varchar 30, status. Nah, ini status dari user kasir. Kita buat enum. Sekali lagi ini hanya video latihan dari saya, dan bila bermanfaat ya semoga saja bermanfaat. Oke, saya lanjutkan. Status aktif dan tidak aktif atau non aktif aja. Non
aktif. Go. Telepon saya buat pacar aja. 15. Alamat saya buat pacar. Saya buat 100. Nama saya buat 50. Jadi kasir kita integer dan 11. Saya buat primary di ID kasir. Oke. Saya buat untuk increment. Nah, save. Oke. Kita tambahkan satu tabel penjualan. Oke. Kita klik new. Tabel underscore penjualan. ID penjualan, ID buku, ID penjualan, ID underscore buku, dan ID kasir. Oke, kurang 3 ya. Ini 1 jadi tambah 2. Bahkan 2. Jumlah total tanggal. Oke. Jumlah lu total. Terakhir tanggal. Oke, tanggal date. Tipe date. Total integer. 11. Saja. Jumlah sama 11. ID kasir. Nah, ini adalah forex key. Kita samakan dengan yang tadi 11. Lalu kita pilih indeks. ID buku. Nah, ini juga ID buku ini ambil dari ini primary key dari tabel buku, yaitu ID buku. Oke, ini indeks. Oke, go. Dan ini adalah primary key dari tabel penjualan, yaitu ID penjualan. Oke, go. Nah, saya buat auto increment juga sama dengan yang tadi. Oke, kita setting lainnya, panjangnya di buku plus. Oke. Lanjutkan, kita save. Oke, kita buat lagi new. Selanjutnya itu tabel buku. Nah, TB underscore buku. Buku. Oke. ID underscore buku, judul ISBN. ID underscore buku, judul ISBN penulis. Judul ISBN penulis. Lalu selanjutnya penerbit tahun stok. Penerbit tahun stok. Stok, harga pokok, harga label, harga jual. Harga underscore pokok dan harga underscore jual.
tambahkan lagi kurang 2 go. Oke, tadi yang kurang adalah PPN dan diskon. Oke, PPN dan diskon. Oke, kita setting 11 pokok juga kita pakai ini semua, stop juga 11 tahun kita kasih years adalah artinya tahun, arti dari tahun. Oke, nerbit, kita kasih varchar, saya kasih 60, penulis juga sama 60. Nah, ISBN saya kasih varchar saja, saya kasih 20. Judul saya kasih 80. ID buku 11. Oke, kasih primary, go, auto increment. Oke, kita save, simpan, selesai ya. Nah, ISBN, ID buku, judul, ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok, harga jual, PPN dan diskon. Kita save. Oke, kita buat baru, klikkan new. Setelah buku ada tabel pasok. Oke, TB pasok, TB underscore pasok. Lalu filenya ID pasok, ID distributor, ID buku, ID pasok, ID distributor underscore distributor, ID buku, ini adalah forex key dari tabel buku, ambil dari tabel buku tadi ya, jumlah tanggal. Oke, tambahkan 1, kita kasih jumlah stok, jumlah pasokan ya, jumlah, nah terus tanggal, oke, tanggal date, oke, jumlah integer, ID buku integer samakan, ini kasih indeks, ini adalah forex key, ID distributor kita samakan integer 11 dan kita kasih indeks forex key, go, integer 11 kita kasih ini adalah primary key, go. Oke, atau increment. Sudah, ID pasok, ID distributor, ID buku, jumlah dan tanggal. Sudah sama. Oke, kita save. Oke, kita punya satu lagi tabel distributor. Klik new. File name TB underscore distributor. Oke. ID distributor, nama distributor, alamat telepon. Oke. ID distributor, distributor, nama underscore distributor, lalu alamat dan telepon. Oke, telepon kita kasih varchar aja 15, alamat kita kasih varchar 100,
Nama distributor kita kasih varchar, saya kasih 50, dan distributor 11. Nah, ini adalah primary key. Kita kasih auto increment otomatis. Oke, kita lanjutkan. Tabel kita sudah jadi, database sudah jadi, tabel sudah ada tabel buku, tabel distributor, tabel kasir, tabel pasok, dan tabel penjualan. Nah, semuanya 5. Sekarang kita mendesainnya. Nah, ini oke, kita samakan. Pertama tabel kasir, tabel penjualan. Sebentar, kita kasih relasi ya. ID kasir ada relasi dengan tabel penjualan di ID kasir. Oke, kita kasih namanya relation, create relation, klik. Nah, untuk membuat relasi, klik dari primary key ke foreign key. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai Anda melakukannya dari foreign key ke primary key. Dari ID kasir menuju ke ID kasir di tabel penjualan. Maaf, saya ulangi. Klik. Saya ulangi. Create relation dari ID kasir ke ID kasir di tabel penjualan. Oke. Nah, klik OK. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya ID buku. Nah, ini dengan tabel buku ya. Create relation dari ID buku ke ID buku di tabel penjualan. Oke. Nah, setelah itu dari ID buku ke ID buku dipasok. Oke, tabel pasok. Oke, ini. Nah, kita create relation ID buku ke ID buku. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, ada lagi ID distributor. Nah, create relation ID distributor ke ID distributor dipasok. Create relation lagi. Pilih dari primary ke foreign key. Select foreign key. Oke, kita klik. Oke. Kita rapikan. Pertama tabel kasir, tabel penjualan, tabel buku, tabel pasok, dan tabel distributor. Sudah sama ya? Sudah sama. Nah, kita save halaman ini, save back. Nah, kita namai desain database toko buku 1. Oke, go. Nah, judulnya udah beda ya. Kita rapikan biar terlihat jelas.
Oke, kita save lagi. Save back. Udah tersimpan. Oke, itu adalah proses pembuatan desain database. Pembuatan database untuk toko buku 1. Pelajaran kali ini kita akan membahas itu saja. Selanjutnya saya akan membuat sebuah tampilan untuk admin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian.